Oke guys, aku Erik yang. Nah, jadi buat kalian yang cari speaker S10s udah dari Tonaluk lain cari dan gak ada barangnya. Nah, kali ini ada speaker penggantinya yang pastinya lebih cakep dan ukurannya lebih besar. Nah, jadi ini adalah speaker YD99. Bentuk dari speakernya sama, cuman ini lebih besar cuy. Dan di bagian depannya seperti ini, di bagian samping seperti ini, dan dia ada RGB-nya pasti dong. Dan di sini ada beberapa spesifikasi yang nanti kita akan bahas. Yang pastinya ada multi TWS dan baterainya tahan lama. Nah, jadi langsung aja kita buka dan kita lihat sepaten apa speaker ini. Langsung aja kita buka cuy. 1, 2. Oke. Nah, jadi di sini ada apa lagi? Oke, kosong, kita buang. Jadi yang pertama kita dapat di sini adalah kitab suci yang sebenarnya nggak usah dibaca pun udah tahu ya cara makainya. Oke. Nah, di sini kita dapat kabel pengecasan, dia pastinya sudah Type C dong, Mas. Dan kemudian langsung aja kita buka speakernya. 1, 2, 3. Nah, jadi speakernya seperti ini. Dan kalau kita bandingkan sama S10s kemarin, pasti lebih kecil. Nah, jadi kalau untuk speaker S10s ukurannya seperti ini, kecil banget. Dan speaker YD99 ini ukurannya besar banget. Dan sekarang langsung aja kita coba hidupin ya, biar kita nampak perbedaannya. Bluetooth mode. Powernya udah pasti lebih gede juga. Yang YD99 ini jauh lebih besar dan powernya lebih kenceng juga. Nah, jadi buat kalian yang mau beli keburu habis seperti speaker ini, silahkan cek di kolom deskripsi. Nah, dan langsung aja kita lihat bagian-bagiannya. Pertama kita lihat untuk bagian tombolnya dulu cuy. Nah, kalau kita lihat di sini dia ada tombol minus, ada tombol plus, dan juga di sini ada tombol mode dan tombol lampu. Kalau kalian pencet lama dia power, kalau kalian pencet sekali dia merubah RGB-nya. Nah, kalian bisa lihat dari samping. Nah, ada beberapa mode RGB yang bisa kalian nikmati di sini. Jadi di sini dia memiliki 7 mode lampu yang bisa kalian setting ya. Dan untuk portnya yang pertama dia memiliki audio jack 3,5 mm aux ya. Dan kemudian di sini dia menggunakan Type C untuk pengecasan. Dan kemudian di sini kalian bisa colok flash disk. Dan kemudian di sini kalian bisa colok micro SD. Tanpa kalian harus konekkan HP kalian, kalian bisa masukkan file lagu yang di micro SD, kalian colokkan dan kemudian dia akan berputar terus itu. Nah, kalau untuk dari segi ukuran dan desainnya aku suka banget. Dan di bagian bawahnya seperti ini dan kemudian di bagian atasnya seperti ini. Nah, jadi sekarang langsung aja kita tes build quality dari speaker ini cuy. Yang pertama kita tes dulu bagian atasnya. Oke, padat. Bagian samping. Oke. Padat ya. Padat, oke. Bagus build quality-nya. Nah, jadi bagian paling kopong dari speaker ini adalah bagian bawah. Tapi kalau untuk bagian atas di sini padat sekali, bagus sekali. Sekarang langsung aja kita cobain untuk kualitas suaranya.
Nah, jadi kita udah dengerin suara dari speaker ini dan saatnya kita review untuk kualitas suaranya, coy. Kalau menurut aku speaker ini adalah versi upgrade dari speaker F10s. Kenapa? Karena di sini kalau kita lihat dari segi ukuran, dari segi power, dari segi baterai, dari segi kualitas dan power suara ini berbeda dengan F10s. Dengan harga yang serupa, kalian bisa mendapatkan speaker yang jauh lebih bagus. Jadi buat kalian yang mau beli, silahkan cek di kolom deskripsi, itu harga udah paling murah punya. Dan kalau menurut aku kualitas suaranya ini, di low-nya ini dia terasa, mid-nya ini balance menurut aku, dan kalau untuk masalah high-nya ini, kalau kalian play-nya itu di atas 80%, dia kecenderungan high-nya itu tinggi banget ya. Tadi kita udah tes di volume 0 sampai 100. Nah, kalau untuk volumenya itu dia idle-nya itu yang paling cocok itu di 75 sampai 79. Nah, itu paling cocok. Kalau udah di atas 80, itu yang naik itu bukan semuanya gitu, tapi yang naiknya itu cuma treble-nya doang. Jadi bass dan mid-nya itu nggak ikutan naik gitu. Aku bisa menilai kalau udah di atas 80 itu udah maksain naik gitu. Yang penting suaranya kenceng gitu. Kalau untuk enaknya itu di 75, kalau kalian play di ukuran ruangan 5x5 ini bahkan masih enak loh gitu. Ya dengan catatan kalau kalian mau bassnya tetap bertahan, jangan play di atas 80 gitu. Nah, jadi overall kualitas suaranya enak. Untuk dengerin musik DJ di sini terasa, detumannya itu terasa. Untuk dengerin musik-musik santai gitu, oke. Nah, jadi sekarang kita bahas fitur dan spesifikasi dari speaker ini, coy. Untuk spesifikasinya, speaker ini menggunakan Bluetooth versi 5,2 dan di sini dia dibekali dengan speaker 5 watt yang membuatnya itu powernya kencang beserta pasif radiator. Nah, jadi pasif radiatornya itu membantu kualitas bassnya itu lebih dalam. Dan untuk daya tahan dari speaker ini, dia memiliki baterai sebesar 3600 mAh yang bisa bertahan di atas 6 jam, cuy. Jadi tahan lama banget. Dan kalau misalkan kalian matikan RGB-nya bisa lebih tahan. Jadi speaker ini mantap banget. Dan untuk fiturnya sendiri, speaker ini memiliki fitur TWS. Nah, jadi buat kalian yang punya dua speaker ini, kalian bisa konekkan jadi dua yang powernya itu pastinya jadi lebih kenceng, cuy. Dan kemudian untuk fitur lainnya, speaker ini sudah built-in microphone. Jadi kalau misalkan kalian pas connect Bluetooth ada orang telepon, kalian nggak usah diskonekkan Bluetooth-nya, kalian tinggal telepon aja. Nanti kalian bisa ngobrol di dekat speakernya. Dan kemudian untuk fitur lainnya, speaker ini memiliki audio jack 3,5 mm dan kemudian ada port USB untuk colok flash disk, dan kemudian ada port micro SD untuk kalian masukkan micro SD dan kalian bisa play musik yang berulang-ulang gitu. Nah, dan kemudian speaker ini memiliki 7 mode RGB yang bisa kalian pilih sesuai mood kalian. Jadi saya cukup penasaran ya, kenapa sih speaker ini dia bisa powernya kenceng banget padahal di sini dia cuma menggunakan speaker 5 watt. Aku penasaran dan aku langsung buka. Nah, jadi speakernya udah aku buka dan kita lihat di bagian atas. Nah, jadi jeroan dari speaker ini dia di sini gede-gede ya, dan di sini dia PCB-nya ini cukup gede. Dan kalau untuk bukanya ini lagi, nah jadi kita udah buka PCB-nya, dalamannya seperti ini. Dan kalau untuk lampunya dia di sini ini ya, ada beberapa titik lampu RGB yang membuatnya itu mantap. Dan di sini chip-chipnya ini nampak ya, chip-chipnya ini dia lumayan gede. Jadi ya aku kurang tahu kalau untuk ini ya, mungkin buat kalian orang elektro bisa komen. Dia chip-chipnya ini gede-gede di sini, bukan seperti kecil-kecil yang speaker-speaker murah. Nah, kemudian di sini baterainya ini baterai besar. Nah, wajar aja dia 3600 mAh dan ini real berarti ya. Jadi kita udah melihat dalaman speaker ini dan saatnya kita membahas kelebihan dan kekurangan dari speaker ini. Kalau untuk kelebihan dari speaker ini udah jelas. Ada 7 mode RGB, power kenceng, bass terasa. Jadi kalau untuk kelebihan lainnya adalah di sini estetikanya secara desain menurut aku oke banget, karena dia di sini transparan dan menurut aku desainnya elegan banget. Kalau misalkan kalian pajang di coffee shop atau pajang di mana, ini menurut aku oke sekali dan cocok sekali buat kalian pamer-pamer ke kawan misalkan datang ke rumah. Nah, ini karena desainnya cakep gitu. Nah, kalau untuk nonton film bassnya juga terasa, dan kalau buat kalian yang mau misalkan nonton podcast, itu di sana suaranya balance dan menurut aku oke banget. Kemudian kita bahas kekurangan dari speaker ini. Kalau kekurangannya sih menurut aku lebih ke ini ya, volumenya terlalu dipaksakan gitu. Tadi kalau misalkan dia buat volume 80% itu jadi 100, nah menurut aku oke gitu. Kenapa? Karena di sini orang nggak beranggapan jadi speaker ini cempreng gitu. Padahal sebenarnya nggak cempreng gitu. Padahal volumenya aja yang dipaksain gitu. Dipaksain sampai treble-nya doang yang naik. Nah, menurut aku itu bukan kekurangan sih sebenarnya. Lebih ke ini aja buat orang awam kayak, ini suaranya kok cempreng banget gitu. Padahal memang volumenya dipaksain gitu. Nah, jadi menurut aku kekurangannya cuma itu doang. Tapi speaker ini overall
paten banget, aku sendiri pun mau pakai. Jadi silahkan check out, link pembelian termurah ada di kolom deskripsi. Nah, jadi mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa klik like apabila kalian suka, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian perlu info seputar channel ini. Dan apabila ada kritik saran komentar, silahkan di komen di kolom komentar, nanti kita akan diskusikan. Oke, saya Rikian, sampai jumpa di video unboxing dan review selanjutnya. Bye.